dunia wa hakama bil maut wal fana wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa sebanyak 263 bencana terjadi sepanjang bulan Januari dan Februari tahun 2021 ini, yang menyebabkan 166 jiwa meninggal, 11 jiwa hilang, 1.210 jiwa luka-luka, dan 1.896 rumah mengalami kerusakan. Sungguh-sungguh beri manusia yang banyak melakukan kemaksiatan. Ada pula yang memandangnya bahwa bencana ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, sehingga bagi manusia yang lolos dari ujian tersebut, maka Allah akan mengangkat derajat yang lebih tinggi di sisinya. Bahkan hadirin, ada yang beranggapan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan, kezaliman, dan kebatilan, sehingga Allah murka mengirimkan azab dan bencana terhadap alam ini. Bencana datang silih berganti di negeri tercinta ini. Gunung berapi meletus, asap dan kekeringan, banjir dan tanah longsor, bahkan gempa bumi yang diiringi oleh tsunami. Tangisan air mata mengalir di pipi. Banyak pengungsi yang butuh empati. Harta benda hilang di telan bumi. Bahkan ribuan korban jiwa berjatuhan mengiringi. Sungguh miris negeri ini. Oleh karena itu, tergugah hati kami ingin menyampaikan sebuah syarahan daripada Al-Quran yang bertajuk Membangun Kesadaran Manusia dalam Penanggulangan Bencana. Dengan landasan Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 40. Dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka.
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ibnu Al-Faris dalam Mu'jam Maqais Al-Luqah mendefinisikan kata al-fasad adalah bid'us salah, juga bermakna as-salatu minal aib, selamat dari kekurangan. Sedangkan istilah kata al-fasad khurujus syai'i anil iktidal, keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Alam raya merupakan anugerah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilengkapi dengan sistem yang sangat serasi dengan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Penciptaan alam agar bisa dimanfaatkan oleh sebagian manusia. Penciptaan makhluk hidup sendiri harus ada tanggung jawab yang besar. Pengelolaan dan pelestarian alam harus tetap terjaga kelestariannya. Kelestarian alam merupakan suatu upaya atau tindakan menjaga alam dari penghancuran dan kerusakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Hubungan di antaranya ialah simbiosis mutualisme, yaitu saling membutuhkan. Manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna dengan diberikan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran itulah manusia diberikan kedudukan yang tinggi di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah. Sebagai khalifah, hadirin, manusia diberikan kewajiban untuk menjaga alam dari penghancuran dan kerusakan. Namun hadirin, manusia seringkali hanya memikirkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi tidak pernah memedulikan etika perlindungan. Dan dampak negatifnya akhirnya eksplorasi terjadi di mana-mana karena kekeliruan manusia dalam memahaminya. Akhirnya lahirlah ketidakkeseimbangan terhadap alam ini. Efeknya terjadilah bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan virus yang sangat memamitkan dunia, yaitu virus corona. Itulah yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bersahabat dengan lingkungan hingga menyebabkan bencana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari penjelasan di atas dapatlah kita garis bawahi penyebab terjadinya bencana alam. Yang pertama, bima kasabat aydin nas, yaitu dengan ulah tangan-tangan manusia. Hutan digumpuli, terumbu karang dirusaki, ekosistem laut dikotori. Yang kedua, kenapa bencana itu terjadi? Karena banyaknya perbuatan dosa dan maksiat manusia perbuat. Ma'unzila mala'un illa bidamb, tidaklah musibah itu turun melainkan karena perbuatan dosa. Perzinahan di mana-mana, pengganjaan dan perjudian, banyaknya mabuk-mabukan, bahkan maraknya perkosaan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, untuk mencegah terjadinya
kerusakan alam, kita harus memperbaiki diri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullaha innallaha khabirum bima wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari penjelasan di atas dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, alam semesta merupakan anugerah yang diciptakan oleh Allah, dilengkapi dengan sistem yang sangat serasi sesuai dengan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kedua, terjadinya kerusakan alam, yaitu dengan ulah tangan-tangan manusia. Dan ketiga, untuk mencegah terjadinya kerusakan alam, kita harus memperbaiki diri serta bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tinggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat yang mengundang bala bencana terhadap negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Afwan ala jami'il khati'ati wan nisyan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan akhirnya, Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Unzur mangkala wala tanzur li mangkala. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa yang dibicara. 7 kali 7 49. Riuk di laut gelombang bincang, awan yang cerah reduk jiteka. Mahkamulah kepat yang nasalah, supaya anak mudah di padang mahsyar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, yang barusan meninggalkan mimbar grup Syarhil utusan Pemukiman Juli Selatan